Kak Rani. Saya kenapa? Sultan datang kemari ingin mendekati Kak Rani. Ngapain lu kemari? Iki mau sholat, Bang. Keluar lu. Untuk Diam lu. Keluar. Di sini bukan tempat orang-orang munafik. dong. Diam lu. Wah. Mohon maaf, Guru Besar. Dia ini orang Sunnah, Guru Besar. Dia juga ikutan matok, Guru Besar. Ini contoh orang munafik. Lu tahu, orang munafik itu tempatnya di neraka. Kalau lu di neraka, nanti disiksa, disetrika, dipanggang bolak-balik. Ih, ngeri. Lu niat sholat kemari cuma ngarapin makanan, minuman, mendingan. Betul. Mohon maaf, Guru Besar. Bos, saya heran dah. Orang ini ngakunya ustaz, tapi kelakuannya kayak gitu. Jadi belajar agamanya cuma di pondok Ramadan kali ya? Diam lu, Man. Man, Ya, Romarok. komat. Bang Ganteng. Abang Ganteng maafin Leha. Maafin Leha, Bang. Gua minta semuanya tetap on the sky. Tenang. Jangan terpengaruh oleh gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan musola. Ya, kita sama-sama tahu ada Sunar dan kelompoknya. Lu nih orangnya. Lu. Dong, Habis kesel, Guru Besar. kesel boleh, nuduh jangan. Nggak nuduh, Guru Besar. Emang udah kenyataannya kok, ada buktinya. Lu kan bisa ngomong pelan-pelan, gak usah marah-marah begitu, Untung. Tahu nih Bang Untung. Jangan marah-marah. Emang lu nggak kesel, Is? Ismail, ya enggak lah. Justru kita harus bersyukur dia mau sholat berjamaah di sini. Tapi, Is, Ismail, I know dia itu saudara seiman. Ismail. Tam, beresin. Lu tuh, Metoy, bisa cinta di sini? Ya maaf Abang Angkat. Ya Allah. Yang nggak tahu sama perasaan Leha. Leha pengen jual rumah, ya Allah. Ya Leha jadi orang kaya. Kasihan, Bapak udah sakit-sakitan terus. Tapi Leha juga nggak mau Abang Ganteng kenapa-kenapa, ya Allah. Leha nggak tahu sama perasaan Leha. Leha nggak tega melihat Abang Ganteng ditipu. Leha rasanya sakit banget. Tentuin Leha, ya Allah. Leha bingung. Kuping lu kenapa? Masukkan monyet? Masukkan apa? Monyet. Mana mungkin lu bisa masuk kuping gue?
Ini ngobrolin masalah monyet. Monyet itu binatang, kagak ada otaknya. Maka orang-orang yang tidak berperilaku dengan baik, tidak mengedepankan akhlak dan adabnya, maka monyet. Mohon maaf guru besar, bisa nggak monyet jangan kesini kayak atau kemana atau ke situ? Iya, lu memang bukan monyet, tapi lu tung. Rasulullah sabda dalam hadis. Rasulullah ditanya, Ayyul a'mali afdal? Wahai Rasul, kira-kira amal apa nih yang paling afdol, paling bagus, paling hebat? Apa jawab Rasul? Yang pertama kata Rasul, imanun billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Kira cuma ada. Terus ditanya lagi Rasul, apalagi? Dijawablah oleh Rasul, jihadun fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Bila cuma ada. Ditanya lagi Rasul, apalagi wahai Rasulullah? Apa jawab Rasul? Hajjun mabrurun. Haji yang mabrur. Nah, ngomong-ngomong soal jihad, di kepala orang-orang jihad itu menghunuskan pedang, memegang senjata. Padahal enggak harus begitu. Padahal dijelaskan dalam kitab Hasyiah I'anatut Talibin, wa wujubul jihadi wujubul wasail lal maqasid. Kewajiban berjihad itu adalah kewajiban perantara, bukan tujuan. Apa maksudnya? Idil maqsudu bil qital innama wal hidayah. Sementara maksud daripada berperang itu adalah ngomong soal hidayah. Jadi kalau orang sudah dapat hidayah, kenapa kita perangin? Buat apa diperangin? Nah, berarti kesimpulannya, jihad tidak harus memegang senjata. Jihad tidak harus menghunuskan pedang. Dan satu lagi, jihad yang terhebat adalah jihad bertarung melawan diri sendiri dalam berjuang melawan sifat buruk yang ada di dalam diri. Itu jihad terhebat. Memakmurkan musola masjid, itu pun jihad. Sedekah, itu pun jihad. Yang penting jangan sampai tangan kanan sedekah, tangan kiri Jangan selfie. Kayaknya kopi sama kue-kue udah ada di teras rumah Pak Marp ya. Siap, pasukan berani mati, takut lapar. Onde! Ayo men. Yuk. Ya men. Pasukan berani mati. Takut lapar. Kim, op. Kang James, lu bener-bener ya? Hah? Kebangetan lo. Siang lu bikin kacau di musola, malamnya lu pura-pura sholat di situ. Ikim gak pura-pura sholat, Kang James. Kim, gue udah bilang berapa kali sama lu? Hah? Berapa kali gue bilang? Lu harusnya sadar, ya? Lu itu diperalat sama Sunar. Lu dimanfaatin sama dia. Udah gue bilang, udah lu tinggalin Sunar, jauh-jauh dari Sunar. Harus... Jadi lo yang udah pengaruh ini, Kim. Kalau iya emangnya kenapa? Lo bakalan nyesel, Kim, setelah lo ninggalin gue. Ikim James. Kang Sunar, Ikim bisa jelasin. Ikim. Sunar, tunggu Kang Sunar. Ikim bisa jelasin.
Bos, biasa aja yang ngepel, bos. Ya iyalah, emang lu yang ngepel. Nanti mau kemana tuh? Bos. Lah, ngepel. Bos. 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 Apaan? Biasa aja yang ngepel, bos. Udah, gua aja man. Lu sekarang nyetrika. Jangan lupa setrika pakaian gua. Kan tadi yang saya setrika itu udah baju bos sultan semua. Itu tas ini saja. Kesel ya, bos. Kesel ya. Udah, gua aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rani. Waalaikumsalam. Lu ngapain ikut senyum-senyuman? Mbak nanti cakep kan bos ya? Sana. Iya. Sekarang kan udah ada yang nemenin bosnya ya. Jadi marah nih. Ini saya bantuin. Udah, nggak usah. Saya aja. Bisa kok. Ah, mau aja kali bos. Malu-malu gitu. Bu Fitri. Duduk. Berkas-berkasnya sudah siap. Seperti yang Bu Fitri perintahkan. 1 jam lagi kita berangkat ke Kampung Kulon. Hari ini juga, kita harus bisa ambil alih musola dan juga rumah Pak Ma'ruf. Siap, Bu. Maaf, Bu. Yang namanya Sunar, Saya tidak memberitahu Pak Sunar soal kedatangan kita hari ini. sebaiknya Sunar tidak usah dilibatkan lagi dalam masalah musola. Sunar memang menyebalkan. Tapi sampai sekarang, kita masih membutuhkan dia. Siap, Bu. Saya tunggu di depan. Sorry. Nggak maksud. Tadi mau jatuh soalnya. Udah, saya aja yang ngepel. Ini kepleset bener, tapi aman. Aman. Dia nggak beres nih. Kang. Ikim kan udah jelasin semalam, Kang. Sekarang udah nggak ada yang bisa lagi gue percaya. Apalagi lo. Ikim sholat berjamaah. Pengen lihat patok dicabut atau enggak, Kang. Kata Bapak Bang Apo yang perintahkan seperti itu.
Iya. eh, Ran, rumah kamu kenapa nggak dipatok? Nggak tahu. Musola dipatok. Kenapa rumah Pak Maruf nggak dipatok? Ikim nggak tahu, Kang. Sama aja lo kayak Leha. Nah, ada yang bisa gua harapin. Nanti Ikim tanya sama Lehanya. Gak usah. Dia udah terang-terangan kalau dia udah gak mau ikut gua lagi. Dan harusnya lo kalau udah gak mau ikut gua lagi ya bilang. Mau, Kang. Mau. Iya, gue percaya. Kalau lo sebenarnya ke musola itu pengen tahu patoknya itu dicabut apa enggak. Terima kasih, Kang. Tapi meskipun anak buahnya Pak Maruf, bahkan Pak Maruf ya sendiri berani cabut itu patok, gue akan kerahkan massa besar-besaran ngarang untuk musola. Terus, sekarang apa yang mau kamu lakukan, Ran? Sebelumnya aku tahu, aku yang minta tolong sama kamu untuk menyelamatkan musola. Ya aku juga awalnya juga udah siap untuk melawan. Tapi sekarang aku kepikiran sama kondisi Bapak. Bapak, kenapa? Ya Bapak kalau ditanya pasti bakal jawabnya baik-baik aja. Padahal aku tahu kalau Bapak tuh nggak baik-baik aja. Oi, ini nikmat pisan kamu mah. Lo curiga banget sih. Ya, habis nanti kumaha, boy. Dari segala kejadian yang ada teh pan mengarahnya sama Pak Maruf. Kok bisa gitu? Saya nggak tahu, boy. Kan semua orang ngarahnya ke Pak Maruf. Jangan pancing, saya nggak tahu. Kan satu-satunya rumah yang kagak dipatok, rumahnya Pak Maruf. Saya nggak tahu, boy. Nggak tahu saya mah. Lo pasti ngiranya gue ngincar Pak Maruf ya? Maksud kamu? Gue tetap yakin ada orang di luar Fitri, developer, sama James. James? James, boy? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Hidup nggak tahu atuh. Tapi lu ingat, jangan lu dengerin omongannya James. Kalau lu masih mau uang 50 juta dari rumah lu dijual, Kim, sebentar lagi. Iya, Kang. Ya udah, sekarang lu pulang. Nanti kita kumpul di warungnya Mira. Gue butuh waktu sendiri sekarang. Ada yang lagi gue pikirin. Dan gue juga perlu yang lain buat dengerin. Ya udah sana. Saya juga masih ada yang harus dibersihin di dalam. Ya udah kalau gitu saya tinggal nggak apa-apa kan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, itu udah dipel bang sebelah situ. Maaf, udah dipel. Udah. Udah juga.
Udah juga, Bang. Walaupun udah semua, kaki gue bersih, penuh karomah. Emang iya ya? Diam lo. Sekarang gue tahu apa yang lo cari. Gue tahu sekarang apa yang lo cari. Memangnya apa? Jangan pakai pilon, no? Hah? Jangan dulu, tunggu dulu. Nak Sultan. Nak Sultan. Ada apa ini? Ada apa ini? Saya nggak tahu, Pak. Tadi saya lagi ngepel musola. Tiba-tiba mereka datang. Terus Bang Untung nih marah-marah sama saya, Pak. Woi, soalnya gua. Bang Untung, udah jangan marah-marah ya. Udah. Sabar, Nak Untung. Yang dikatakan Rani itu betul. Pak Maro, gua tahu sekarang apa yang dicari Sultan. Iya, apa yang dia cari? Gak bisa ngelak lagi lo. Gak bisa berkata-kata apa lagi lo. Gak bisa cari alasan lagi lo sekarang. Maaf, Nauntung. Nauntung belum menyebutkin apa yang dia carinya. Yang dia cari di sini tuh apa? Belum disebutin. Kak Rani. Saya kenapa? Sultan datang kemari ingin mendekati Kak Rani. Sultan. Santai banget lu, tumben. Nggak kayak biasanya. Emangnya gimana gue? Biasanya kan lu ngumpet-ngumpet takut tawan Leha. Gua tahu. Kayaknya lu emang sengaja ya ngunjukin diri supaya Leha ngeliat lu, ya kan? Allahu Akbar. Dengerin dulu ya, Opi. Gue itu cuman lagi mikir. Mikir nggak bisa ngempanin Leha, gitu. Kan Leha udah bilang, dia mah diempanin apaan aja jadi. Nasi aja nggak apa-apa. Yang penting sampingnya ada ayam gorengnya. Allahu Akbar. Opi, lu ngayal jangan terlalu jauh deh. Semalam tuh gue mikir, Pi. Semalam gue mikir. Mikir kenapa lu nggak ketemu Leha dari dulu? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dengerin baik-baik, kali ini gue pengen ngomong serius sama lu. Ternyata itu yang ngacak-ngacak kontrakan. Kenapa yang diambil itu cuman surat tugas dari pesantren? Ya itu mah apa juga pernah bilang begitu, gue denger. Nah, makanya gue jadi keingetan sama Leha. Ya Allah, Tom. Lu cuma pengen bilang kangen sama Leha aja pakai muter-muter kemana-mana. Allah, bukan itu maksud gue. Leha itu masuk ke dalam kontrakan. Terus lu pengen ngarep dia datang lagi ke situ? Iya, Mas. Berat nih ngomong orang kayak gini nih. Udahlah, capek. Udah, jalan. Tom. Ngaku aja lo. Bener-bener. Semua yang Bang Untung bilang bener. Pak Maro, sudah jelas kan? Sultan sudah mengaku, Pak Maro. Dia ingin mendekati Rani. Hati-hati, Pak Maro. Sultan ini orang luar. Dia orang mana? Keluarganya di mana? Anak siapa? Jelas, Pak Maro. Dan satu lagi. Saya ini Untung. Dan tolong panggilnya pakai Ustaz. Enak. Kemana nih? Patroli. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Sultan. Iya Pak. Bapak sebetulnya nggak ngerti apa yang dibicarakan Nak Untung. Sama, Pak. Saya juga nggak ngerti, Pak. Saya lagi ngepel, tiba-tiba dia datang. Dan dia bilang, masa saya deketin Rani, Pak? Saya iyain tadi biar cepat selesai aja, Pak. Pak, aku pulang duluan ya.
Pak, saya lanjut ngepel dulu, Pak. Bapak pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Hampir aja tadi. Kirain. Apa gua ambil tasnya aja ya terus kabur dari sini kayak rencana awal? Tadi Rani. Sebentar. Gimana? Leahnya tetap nggak mau, Kang. Dia malah suruh bilangin Kang Sunar. Leha nggak mau ikutin Kang Sunar lagi selamanya, Kang. Aduh, begitu Kang katanya. Benar Leha ya. Udahlah, terserah dia. Udah gak peduli. Sekarang semuanya dengerin gue ya. Gue yakin yang namanya Bagas itu pengen ngalahin gue. Dia kemarin marah-marah tuh gara-gara yang berhasil masang patok itu kita. Bukan dia. Jadi gue minta sebelum zuhur, patok itu juga sudah terpasang di sekitar rumahnya Pak Maruf. Iya, Kang. Dek, kenapa kita batal nikah sih? Kenapa sih kamu malah milih laki-laki yang kemana-mana bawa kambing itu? Padahal aku lo udah beli tanah buat masa depan kita. Ya walaupun baru kebeli 2 pot ya. Ya bos, ya bos. Man, tunangan lo namanya siapa? Tunangan saya? Iya, yang cewek yang lo mau nikahin tuh. Ya kan tunangannya gagal, Bos. Udah gak ada nih. Yang gagal itu, tunangan yang gagal itu namanya siapa? Oh, Aisyah. Nah, Aisyah. Sekarang lo perhatiin gue, Man. Oke. Aisyah pernah gini gak? Itu mata besar kan kenapa? Gue nanya, Aisyah pernah gitu apa enggak, Man? Gini. Iya, Man. Itu kenapa, Man? Kenapa apanya sih, Bos? Saya nggak paham nih. Gini. Tadi Bang Untung sama Bang Ismet datang ke musola. Terus dia ngomong, kita tahu selama ini apa yang lo cari di musola. Astaga, kita ketahuan, Bos. Man, lo dengerin gua dulu dong. Lo kayak orang-orang di TV, orang lagi ngomong dipotong. Iya, maaf, Bos, maaf. Dengerin. Iya. Gue juga awalnya juga gitu. Gue pikir Bang Untung sama Bang Ismet tahu kalau tujuan gue itu mau ngambil tas. Ternyata bukan, Man. Dia bilang, tujuan gue mau ngedeketin Rani. Dan di situ ada Pak Ma'ruf sama Rani. Pak Maruf ngerestuin nggak, Bos? Serius gue, Man. Iya, maaf. Tujuan gue kan bukan buat deketin Rani, Man. Tujuan gue itu tas itu. Terus yang bikin gue heran, Man. Rani ngeliatin gue kayak gitu, Man. Gini nih. Itu yang gue tanya, Aisyah pernah gitu apa enggak? Karena saya udah jawab, pernah, Bos. Nah ya kenapa, Man? Waktu itu, di Aisyah begitu, karena kecewa sama saya, Bos. Berarti Rani kecewa sama gue, Man. Nah, Tapi kenapa kecewa sama gue, Man? Nah Sultan, Iya, Pak. Bapak sebetulnya nggak ngerti apa yang dibicarakan Nak Untung. Saya juga nggak ngerti, Pak. Saya lagi ngepel, tiba-tiba dia datang. Dan dia bilang, masa saya deketin Rani, Pak? Saya iyain tadi biar cepat selesai aja, Pak.
Nah, menurut pendapat dan pengalaman saya nih, Bos. Mbak Rani begitu. Karena kecewa sama Bos Sultan. Nah, itu man yang gua nggak ngerti man. Kenapa dia kecewa sama gua? Ya iyalah, Mbak Rani kecewa gara-gara tahu Bos Sultan gak deketin Mbak Rani. Lo ngomong apa sih man? Kan tadi lu bilang jangan ngaco ngomongnya man. Ini nggak ngaco, Bos. Ini tuh dari pengalaman saya. Dulu tuh, di Aisyah sering gitu-gitu yang gini itu. Kalau saya bikin kecewa dia, itu tanggapan kecewa, Bos. Rani kecewa sama gua. Gara-gara gua bilang gua nggak ngedeketin dia. Tapi kenapa harus kecewa man? Kan gua di sini emang bukan buat deketin dia. Gua pastiin. Mastiin apa, Bos? Gua pastiin ke Rani man. Gua nggak mau dia beneran kecewa. Dan perjuangan kita untuk ngebelain musola selama ini jadi kacau. Hah? Assalamualaikum. Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ngelurusin apa yang diomongin Bang Untung. Saya kesini nggak ada niat sengaja untuk deketin kamu. Saya nggak punya tujuan apa-apa ke kamu. Iya saya tahu. Kamu jangan marah sama Bang Untung ya, Ran. Dari awal memang dia gitu ke saya. Dia curiga ke saya. Makanya ngomongnya suka asal. Masa dia bilang saya kesini sengaja untuk deketin kamu. Syukur kalau kamu ngerti. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud lu, Leha yang ngacak-ngacak kontrakan? Bukan begitu maksud gue, Pi. Lu bilang tadi. Gue cuma mikir nih, pada saat itu tuh, si Leha sempat masuk ke kontrakan. Dia pengen ngambilin gue minum. Cuman yang di pikiran gue, kenapa proses ngambil minumnya itu lama bener? Maksud lu pikir Leha lagi ngebaca situasi kontrakan? Ya, siapa tahu, Vi. Ya, siapa tahu juga dia itu sempat masuk ke kamar. Terus dia ngeliat surat tugas dari pesantren Anu. Gue tahu. Lu ngomong kayak begini gara-gara Leha sering ngejar-ngejar lu kan? Hah? Lu lagi cari cara supaya Leha nggak bisa deket-deket sama lu. Makanya lu ngomong kayak begini. Enggak, bukan gitu. Cuman tadi malam gue kepikiran aja. Ngomong-ngomong, Leha kemana ya? Tumben amat gak kelihatan. rumahnya aja. Ya tapi gue kagak tahu rumahnya di mana. Nah, tuh ada orang. Lanjut. Yaudah. Assalamualaikum. Salam. Bang, tahu rumahnya Leha nggak, Bang? Hah? Leha. Hah? Kalau jangan nanya dah.
Urusan begini suruh gue lah. Oh yang Bang, gue ngomong pelan-pelan nih. Lu tahu rumahnya Leha nggak? Leha. Iya. Leha. Lurus. Iya. Kesana katanya Pi. Ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. elah, biar dia yang nanya aja lancar. Lurus. Kim. Kenapa lu? Langsung kabur kayak gitu? Ikim nggak apa-apa Kang James. Lo pasti tahu sesuatu kan? Hah? Udah mendingan lu ngomong sama gue rencana Sunar apa? Kang Sunar nggak ngerencanain apa-apa Kang James. Hai. Jangan bohong. Lu kan udah mulai ikut sholat berjamaah di musola. Terus tiba-tiba lo hilang nih. Dan sekarang lu balik lagi. Berarti ini kan lu disuruh sama Sunar untuk mata-matain apa yang terjadi di musola, iya kan? Jujur aja. Enggak. Ikim emang mau sholat berjamaah Kang James. Hei, Kim. Jujur ini mah gue mah kasihan sama lu. Diperalat mulu sama dia. Udah mendingan sekarang ngomong deh rencananya apa? Sebelum zuhur, Kang Sunar mematok rumahnya Pak Ma'ruf. Awas lu. Lu yakin nih rumahnya? Ya, mana gue tahu Pi. Mendingan kita ketok aja, kita ngecek. Lu kesini bukannya mau ngelamar Leha kan? Astagfirullahaladzim, Pi. Kan lu tahu maksud gue itu kesini. Abang ganteng. Tanya dah. Gue tanya. Sabar apa? Alhamdulillah, Abang ganteng ke rumah Leha juga. Abang mau ketemu sama Bapak. Tapi Bapak lagi sakit, Bang. Bapaknya Leha lagi sakit? Iya, Bang ganteng. Bapak udah lama sakitnya. Udah, Tom. Lu balik lagi ke inti permasalahan, lu tanya aja. Iya, gue tanya. Sabar apa? Gue tanya nih. Oh, Abang ganteng mau tanya Leha terima lamaran Abang ganteng atau enggak ya? Kalau begini Kim harus apa? Kim, ngapain lu ngedeprok di sini? Ada apaan sih? Ikim bingung sama diri Ikim. Ikim mau ikutin Kang Sunar. Tapi apa yang dibilang sama Bang Untung juga bener. Ikim harus bertaubat. Tobat kenapa? Ya taubat. Jangan ikutin Kang Sunar lagi. Tapi kalau Ikim gak ikutin Kang Sunar, Ikim gak dapat uang 50 juta. Ikim udah keluar uang banyak, Misna. Celengan Ikim juga udah dibobok. Kenapa Ikim juga udah dijual? Kamu jual HP kamu, Kim? Kang Sunar butuh uang operasional. Nanti diganti katanya. Berarti bukan uang kamu aja ya yang dipinjam Kang Sunar. Misna juga, Kim. Udah, mendingan sekarang lu diem dulu. Tom, anak orang jangan lu bentak-bentak. Bukan bentak-bentak. Tadi kan lu sendiri yang bilang suruh gue nanya. Ini gue lagi nanya. Udah, lu diem dulu. Sekarang lu jujur ya. Lu kan yang ngasih tahu seluk-beluk kontrakan gue ke orang yang ngacak-ngacak kontrakan. Tom, lu kenapa sih emosi begitu? Gue gak ngapa-ngapa. Cuman gue yakin Leha ini terlibat. Mendingan sekarang lu terus terang deh. Leha, jangan Leha aja. Ya Allah, Tom. Lu sebenarnya kenapa sih? Gue yakin Leha nih tahu semuanya. Tahu dia semuanya. Nggak sakit kok, Abang ganteng.
Tom. Gua gak salah. Sebenarnya sih gue sempet ragu. Cuman pas barusan gue ngeliat Leha lari terus kepentok pintu, gue jadi yakin kalau Leha itu terlibat. Kalau dia itu tahu siapa pelakunya. Atau jangan-jangan Leha sendiri pelakunya.